Siapapun yang menemukan konten ini, berarti kalian saksi awal mula berdirinya channel ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Januari 2026, masih di awal tahun ya. Ini konten pertama. Konten pertama di channel yang baru saya buat. Dan siapapun yang menemukan konten ini, berarti kalian saksi awal mula berdirinya channel ini. Secara tidak sengaja, channel ini saya buat. Tidak ada saya niatkan awalnya atau sebelumnya. Berhubung, seperti yang kalian lihat, di hadapan saya ada 4 miniatur komodo ya. Baby salpator. Anakan biawak air guys. Saya buatkan konten sebagai dokumentasi. Awal mula saya melihara 4 baby Varanus salpator ini. Entah dia akan survive atau tumbuh seperti apa nanti ke depannya, makanya saya buatkan konten ini. Kita lihat. Saya belajar dari beberapa yang sudah senior di dunia perreptilan, perbiawakan. Akhirnya saya searching. Oh iya, sebelumnya saya cerita dulu nih. Awal mula ini dapat itu Januari. Oh, Januari sama akhir Desember. Yang akhir Desember itu dapat 2. Ini 2 nih, yang bawah. Dia paling awal kita dapat. Kemudian yang atas ini perkiraan di awal Januari. Awal Januari di minggu pertama ya. Kemungkinan tanggal 7 atau 6 gitu ya. Dapat 2. Jadi jaraknya berbeda. Pertama nih, akhir Desember kita dapat yang ini dulu. Ini namanya kita kasih nama Miko. Miniatur komodo ya. Ini pertama kita dapat tanggal akhir Desember lah ya. Akhir Desember. Pertama ini dulu dapat. Kebetulan saya lagi bikin konten. Saya punya channel yang udah lama udah punya. Cuman berbeda 180 derajat dengan tema yang ini ya. Jadi saya lagi bikin konten, lagi rehat dulu lah. Lagi melamun lah istilahnya, lagi pikir ide-ide apa lagi yang harus saya buat. Kemudian saya lihat ke arah tembok pagar pembatas gitu ya. Tembok pagar pembatas ada biawak yang ini. Akhirnya saya tangkap lah ya. Tangkap. Kena tuh. Saya masukkan ke dalam kotak seperti ini. Nih. Karena saya nggak ada tempat ya kan. Nggak ada kandangnya istilahnya. Saya masukkan ke sini. Saya tinggal lah ya ke dapur. Singkat cerita, dia lepas guys. Aduh, padahal saya udah seneng lah. Emang dari dulu sih pengen anak biawak. Pernah dapat, cuman ya karena kita nggak tahu penanganannya atau cara merawatnya, akhirnya mati. Nah, ketika lepas ya udahlah. Mau diapain lagi kan, udah hilang. Terus, ternyata besoknya, pas istri lagi nyapu tuh, ada di samping rumah. Saya pikir pasti ini yang kemarin nih. Saya pikirnya ini yang kemarin. Saya soalnya apal di bagian ekornya itu ujungnya ada putihnya gitu, warna putih. Wah, ini yang kemarin. Saya tangkap kan, seneng tuh kan. Saya masukin yang tempat ini lagi dah tuh. Saya rawat tuh. Kurang lebih selang 2 hari dapat lagi yang ini saudaranya. Wah, kata saya ini pasti banyak nih temennya nih. Saudara-saudaranya yang baru menetas, ya kan? Akhirnya langsung dah saya check out di Keranjang Kuning, toko kuning. Ini beli ini box. Soalnya saya lihat di para senior yang ada di dunia perreptilan ada yang pakai kayak gini box gitu ya, biar lebih leluasa. Akhirnya dapat 2 ini nih. Selang 2 minggu, 2 minggu kurang lebih ya, 1 minggu atau 2 minggu, 10 harian. Yang 2 ini nongol lagi berjemur. Kebetulan istri juga yang nemu. Coba kalau istri nggak ngedukung, pasti bodo amat.
kayaknya digusahin tuh, suruh pergi ya kan. Untungnya istri ngasih tahu guys, jadi saya ambil lagi. Ini pun gak langsung kena dua ya, pertama kena satu, yang mana dulu ya, oh yang ini, yang ini yang ini kena, terus selang satu harinya yang ini kena, ya kan, dapat empat kan, senang tuh, masya Allah kan. Oh, sebelum yang dua ini ada satu guys, jadi lima total, saya dapat semua, ada lima biawak baby ini, kan banyak. Yang satu saya kasih saudara, tapi lepas ya, bukan rezeki, ya mudah-mudahan nanti ketemu lagi dah. Nah ini akhirnya saya rawat lah empat ini nih. Searching saya cara perawatannya nih, perawatannya awal-awal susah guys dikasih makan dia, karena masih stres kali ya. Terus uh, banyak yang menyarankan, atau saya lihat di konten-konten para senior, katanya harus ditempatkan di tempat sepi. Terus kalau masih belum mau makan, dibiarkan selama 3 hari lagi. Terus coba saya bereksperimen, ada satu mencoba pakai metode seperti itu, yang kedua saya tetap tempatkan di sini, kemudian setiap harinya saya handle. Ternyata ada perbedaan guys, ketika kita menempatkan biawak ini di tempat yang lebih luas atau yang gede. Saya tempatkan di awalnya di ember agak gede, terus yang satu di sini. Nah, entah itu apa karakternya yang memang berbeda, atau dia mendapatkan situasi penempatan kandang yang berbeda. Jadi yang satu itu yang saya tempatkan di sini, yang mana ya? Yang ini kayaknya nih. Yang ini dia itu lebih anteng, nggak apa sih bahasa itu, jampi ya, nggak mau lari lah istilahnya, anteng, agak anteng. Terus tadinya mangap-mangap jadi enak tuh, dia cepet jinak lah istilahnya, bukan bukan mangap-mangap lagi lah, udah diem, ada anteng. Beda dengan saya tempatkan di ember, itu karakternya itu setiap kali saya mau ambil pasti dia mangap, ya kan. Ini menurut pengalaman saya, berarti ketika kita tempatkan dia di tempat seperti ini, kotak nih, dia merasa tenang, merasa tenang. Tapi ketika kita langsung tempatkan di tempat yang lebih luas, dia merasa naluri liarnya itu masih ada. Jadi dia bebas bergerak, sehingga ketika kita mau handle, kita mau ambil, pasti nyabet, kalau enggak mangap. Itu yang saya alami sendiri ya guys. Tapi bisa dikatakan juga, memang karakter para Salvatore baby ini berbeda-beda karakternya, ya kan. Akhirnya saya beli box inilah, ada ini ada, kebetulan di rumah ada ini ya, sementara kita pakai ini dulu guys. Singkat cerita, kita coba tes makan sesuai dengan arahan para senior, dan alhamdulillah guys, eh, dari keempat ini ada yang makannya malu-malu, ada yang, dan yang dua ini nih, yang dua ini ternyata dari pas dapat kita sodorin jangkrik, dia langsung nyamber, langsung apa sih, nafsu makannya itu wah bagus banget, keren, mentalnya tuh yang paling bagus. Dan yang ini yang bawah nih, yang ini agak malu-malu, tapi alhamdulillah sekarang uh, sudah mau makan dan udah berani gitu kan, berani makan, nggak malu-malu lagi dia gitu. Alhamdulillah masih hidup. Kenapa saya baru bikin konten sekarang, nggak pas dari awal pas dapat ya, kita biar menyetabilkan mentalnya dia, biar gak stres dulu. Saya pastikan mereka mau makan dulu guys, begitu kurang lebihnya guys. Oke, ini permulaan dari channel ini, diawali dengan ungkapan selamat dan salam kenal untuk para penonton, untuk para subscriber mungkin yang baru datang. Ini subscriber paling hitungan baru 1 atau 2 guys ya. Salam kenal dari kita. Kita lihat setiap perkembangan dari 4 baby Paranus Salvatore atau biawak air ini. Kita lihat, kita dokumentasikan mana yang akan survive dan bertahan hidup, dan sampai ukuran seberapa besar. Dan di konten ini pun
kita akan mengeksplor yang hal-hal yang lain lah sekalian ya, selain dari Uranus Salvator ini. Oke, ini ucapan salam perkenalan dulu guys. Next, nanti kita akan coba kasih makan lagi. Kita akan dokumentasikan saat memberi makan Uranus Salvator ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.